Salam Historia, Pace Ebene. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang historiografi Indonesia. Kalian mungkin sudah tidak asing mendengar tentang kisah cinta Rama dan Sinta yang sangat terkenal. Kamu mungkin menyebutnya dengan sebutan dongeng atau cerita-cerita pada masa lalu. Tetapi tahukah kamu, dalam ilmu sejarah, cerita-cerita semacam itu disebut dengan historiografi. Nah, mari kita membahas tentang materi tentang historiografi ini, bagaimana proses perkembangan historiografi di Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai langkah-langkah penelitian sejarah, di mana terdiri dari 5 urutan atau 5 langkah, yaitu yang pertama tentang pemilihan topik, yang kedua tentang heuristik, yang ketiga kritik, yang keempat interpretasi, dan yang kelima yaitu historiografi. Nah, pertemuan hari ini tentang materi historiografi Indonesia masih ada hubungan tentang materi langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu poin 5, historiografi. Nah, apa sebenarnya historiografi itu? Jadi historiografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu historia dan juga grafia. Historia sendiri memiliki arti yaitu informasi atau pencarian, ilmu, penyelidikan ataupun sejarah. Dan grafia sendiri memiliki arti yaitu gambaran, lukisan, penulisan ataupun uraian. Yang singkatnya, historiografi ini adalah proses penulisan sejarah. Menurut seorang sejarawan, Louis Gottschalk, beliau mengatakan bahwa historiografi merupakan bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan yang sengaja memberi pertelaan mengenai suatu peristiwa atau kombinasi peristiwa pada masa lalu. Di historiografi menurut Gottschalk ini adalah hasil publikasi dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tentang masa lalu. Nah, bagaimana fase perkembangan historiografi Indonesia? Terdiri dari 3. Yang pertama itu historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga tentang historiografi nasional. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, historiografi tradisional. Jadi historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau penjaga keraton dan bangsawan kerajaan. Nah, historiografi tradisional ini dimulai pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara, yang dimulai sekitar pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-20. Nah, adapun ciri-ciri dari historiografi tradisional, yang pertama itu bersifat istana sentris, artinya bahwa proses penulisan historiografi ini berfokus pada kehidupan lingkungan istana raja. Tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Artinya proses penulisan historiografi tradisional ini adalah untuk melegalkan atau untuk melegitimasi kekuasaan seorang raja pada masa pemerintahannya di suatu kerajaan. Terdapat rasa anakronisme atau ketidakpastian keterangan waktu. Jadi ada kerancuan waktu dalam proses penulisan historiografi yang bersifat tradisional ini. Yang berikutnya banyak mengandung unsur mitos, ya, seperti dongeng ataupun cerita-cerita rakyat, ya, dan juga sesuai dengan keinginan dari seorang penulis dalam proses penulisan historiografi tradisional ini. Yang berikutnya bersifat regiosentris atau bersifat kedaerahan. Jadi ada unsur-unsur daerah tertentu yang dimasukkan ke dalam proses penulisan historiografi tradisional ini. Nah, adapun
Contoh dari historiografi tradisional ini misalnya buku kitab Negara Kertagama, atau bisa juga tentang buku kitab Pararaton, ataupun buku hikayat tentang Raja-Raja Pasai, termasuk juga buku tentang Babat Tanah Jawi. Ini adalah contoh-contoh dari hasil penulisan atau historiografi tradisional. Yang kedua yaitu historiografi kolonial. Seperti yang kalian perhatikan di atas, ada sebuah gambar tentang kapal dagang dari VOC. Nah, jadi historiografi kolonial ini adalah proses penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20 di Nusantara. Adapun ciri-ciri dari historiografi kolonial ini, yang pertama bersifat Eropa sentris atau Belanda sentris, artinya berpusat pada kehidupan orang-orang Belanda di wilayah jajahan yaitu di Nusantara. Yang kedua, tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial yang berfokus kepada kehidupan orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa pada masa pemerintahan kolonialnya di Nusantara. Yang berikutnya, dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. Jadi hanya menggunakan sumber-sumber dari orang-orang Belanda sendiri di tanah jajahannya atau di Nusantara. Yang berikutnya, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar. Misalnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal William Daendels ataupun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Jadi orang-orang ini atau tokoh-tokoh besar ini seperti Herman William Daendels dan juga Raffles merupakan tokoh yang pernah menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu di Indonesia atau di Nusantara, seperti kerja paksa oleh Herman William Daendels dan juga sistem sewa tanah oleh Thomas Stamford Raffles. Yang berikutnya, tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Artinya bahwa dalam proses penulisan historiografi tradisional ini ada unsur diskriminasi atau pemisahan. Jadi semua aktivitas-aktivitas orang pribumi atau orang Nusantara tidak disebutkan atau tidak ditulis di dalam historiografi yang bersifat kolonial ini. Nah, adapun contoh dari historiografi kolonial ini misalnya The History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Lalu ada juga buku Geschiedenis van Indonesia karya B.M. Vlek yang semuanya menceritakan bagaimana kehidupan bangsa kolonial di Nusantara. Historiografi berikutnya yaitu historiografi nasional. Nah, historiografi nasional ini merupakan proses penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Nah, adapun ciri-ciri dari historiografi yang bersifat nasional ini, yang pertama bersifat Indonesia sentris, artinya berpusat pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam hal usaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya menggunakan sudut pandang bangsa Indonesia atau orang Indonesia sendiri. Yang berikut mengandung pembangunan karakter bangsa, lalu menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Nah, adapun contoh penulisan dari historiografi nasional ini adalah misalnya buku tentang sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang berikutnya yaitu Revolusi Pemuda, ya, karangan Benedict Anderson. Yang berikutnya yaitu buku Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin. Nah, buku-buku atau hasil historiografi nasional ini merupakan historiografi yang bersifat nasional, di mana tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia yang dibuat dengan perspektif dari bangsa Indonesia sendiri. Nah. Baik, demikian dulu untuk pertemuan hari ini tentang historiografi Indonesia. Terima kasih Pak C. Ebene dan salam historia.